Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Para pemirsa, para teman-teman di mana saja berada, para penggemar YouTuber dan para penggemar pusaka-pusaka yang ada di negara kita, yaitu negara di Indonesia, di Pulau Jawa. Dan saya sapa seluruh pemirsa, teman-teman saya di mana saja berada, para YouTuber, rekan-rekan. Pada malam ini bertemu lagi di channel saya, M. Kosim, yang mana pada malam yang sangat berbahagia ini dan di dalam kesempatan yang sangat luas ini, saya mengajak kepada seluruh teman-teman untuk melihat atau mempelajari cara-cara mengetahui batu atau benda-benda lainnya yang ada khodamnya dan yang tidak ada khodamnya. Untuk itu saya sarankan kepada teman-teman saya di mana saja berada, hendaknya kalau kita menyintai atau hobi kepada barang-barang peninggalan atau barang-barang pusaka, barang-barang antik, kita harus tahu apa yang terkandung di dalam barang itu, karena tidak semuanya barang itu kosong dan tidak semuanya barang itu ada isinya. Untuk itu kepada para teman-teman, cobalah, ini salah satu tip cara untuk mengetahui barang yang ada khodamnya dan yang tidak ada khodamnya dengan cara-cara yang berikut. Sediakan terlebih dahulu ini minyak, ya, minyak. Ini termasuk minyak basalwa, dan ini minyak sweet Melaya, ya, basalwa dan sweet Melaya. Kita siapkan minyak basalwa dan sweet Melaya. Ini dua botol, ya, 2 botol minyak. Kemudian cara kita ingin mengetahui apa yang terkandung di dalam barang-barang koleksian kita, karena kalau memang kita menyintai sesuatu itu, yang jelas kita harus tahu apa kegunaannya dan apa kemanfaatannya, ya. Dan setiap orang memakai batu akik atau membawa pusaka apapun, kita harus mengetahui, karena kalau tidak mengetahui, dampaknya, ya, ke kita akan membawa dampak yang kurang baik. Karena hati-hati di batu itu, walaupun batunya bagus, terkadang membawa kebaikan dan membawa ketidakbaikan. Yang jelas kita harus mengetahui. Di sini saya sediakan atau saya perlihatkan pusaka-pusaka, ya, termasuk kujang. Ini kujang yang alhamdulillah hasil penarikan saya di Bogor. Ini juga saya menarik batu akik seperti ini, ya. Ini hasil penarikan saya di Banten, di Lebak, Banten, ya, dan yang lain-lainnya. Dan ini keong bundet yang pernah saya coba juga melalui YouTube saya. Dan yang perlu kita ketahui lagi, bahwa apabila kita memakai yaitu akik, batu akik, ya, kita harus tahu, karena ada batu akik itu auranya yang sama dan ada auranya yang tidak sama. Kalau auranya sama, itu tidak membawa dampak yang jelek, ya. Tapi kalau auranya itu tidak sama, terkadang membawa dampak yang jelek, seperti kita inginnya marah, seperti kita selalu emosi,
itu ada bawaannya masing-masing ya. Untuk itu coba kita lihat caranya, cara pengetesannya, mana batu yang ada hodamnya dan batu yang tidak ada hodamnya. Karena kalau untuk hanya perhiasan dikoleksi itu kita harus tahu yang ada hodamnya dan yang tidak ada hodamnya itu harus dipisah. Terus yang ada hodamnya dan yang auranya sama dan yang tidak sama juga harus dipisah. Maka kenapa kalau kita pakai cincin itu terkadang di kanan satu, di kiri satu, karena bisa aja itu tidak sama ya auranya. Kalau auranya sama ya nggak apa-apa. Kalau auranya nggak sama itu akan berbenturan sehingga membawa efek yang kurang baik. Cara mengetesnya ini yang mudah pemirsa. Tadi saya katakan sediakan minyak seperti ini, Sweet Malaya dan minyak basalwa. Caranya coba kita teteskan atau kita oleskan ke batu 2 ya, 2. Nah, jadi batu 2 kalau memang dia ada hodamnya maka dia akan mengeluarkan energi, entah itu api, entah itu asap, entah itu angin, dan ada tanda-tandanya. Untuk itu coba saksikan mana ini batu yang ada hodamnya dan batu yang tidak ada hodamnya. Dengan cara seperti tadi, oleskan minyak, yang satu basalwa, yang satu minyak Sweet Malaya. Seperti ini. Coba saya oleskan, saya ambil dulu ya, saya ambil saya oleskan. Lalu ambil satunya lagi, oleskan. Coba kita lihat ada apa dan apa yang keluar. Ini seperti ini pemirsa. Ini udah basah ya, ini udah basah. Tapi coba kita lihat apa yang terjadi pemirsa. Perhatikan. Perhatikan terus pemirsa. Lihat. Tuh. Kelihatan pemirsa rupanya. Coba kita adukan. Ya. Nah. Lihat pemirsa. Ya, dia mengeluarkan asap ya. Dia mengeluarkan asap pemirsa. Tuh, ini cirinya batu yang ada hodamnya ya. Kita harus pisahkan. Karena kalau tidak dipisahkan ini dampaknya kurang baik ya. Namanya berbenturan. Nah, seperti ini pemirsa, lihat. Ya. Kemudian setelah kita tahu, coba yang satunya antara batu yang satu ini dan batu ini ya, kita ulaskan dulu. Kita oleskan dan kita dekatkan lagi. Kita oleskan dan kita dekatkan lagi. Apa yang keluar? Lihat pemirsa, apa yang keluar? Diperhatikan. Dia mengeluarkan sesuatu pemirsa. Lihat. Nah, inilah pengetesan batu akik yang berhodam yang paling gampang ya. Yang paling gampang. Lihat pemirsa. Dia mengeluarkan asap.
ya. Ya. Ini pun ada ya pemirsa. Ini pun ada khodamnya. Ini harus dipisahkan. Kemudian coba kita lihat ini yang dikatakan kol bundet ya. Keong bundet kita dengan batu ya. Seberapa gede, seberapa besar auranya, coba kita oleskan dulu. Apa yang terjadi? Coba kita lihat. Ya, itu pemirsa yang terjadi. Lihat terus, pandang terus. Jadi seolah-olah dia hidup dan dia pun mengeluarkan asap. Ya. Coba kita kasih lagi. Lihat pemirsa, seperti itu kejadiannya. Ya, jelas. Ini ada sesuatu ya, ada khodam di dalamnya. Nah, ini pun harus dipisahkan pemirsa. Lihat. Nah, ya. Kemudian coba kita tes ini kujang yang dari Bogor, hasil penarikan saya dengan teman-teman ya. Kita oleskan dulu. Apa yang terjadi? Coba lihat pemirsa, apa yang terjadi di kujang. Ya, inilah pemirsa buktinya. Ya, pemirsa lihat. Ya, inilah bukti bahwa barang ini ya ada khodamnya. Ya, seperti ini ya. Lihat pemirsa. Jadi kita jangan asal koleksi. Kita harus ngerti kegunaannya dan manfaatnya. Kalau memang kita kurang ngerti, ya hanya untuk koleksi pun kita harus ngerti, ya mana yang bisa kita koleksi dan mana yang enggak kita bisa koleksi ya. Lihat pemirsa, apa yang terjadi di kujang ini pemirsa. Ya. Itulah pemirsa kejadiannya ya. Jadi cara mudah untuk mengetahui ada apa di dalam barang tersebut. Apakah baik untuk kita dan apakah tidak baik untuk kita. Kalau memang kita baik, yaitu bisa kita koleksi atau kita bawa-bawa. Kalau tidak baik, ya itu nggak usah ya, karena akan membawa kita kurang baik juga ya. Untuk itu saya sarankan kepada teman-teman sekali lagi, kalau kita mengoleksi sesuatu itu harus mengerti. Kalau tidak mengerti
ya dampaknya akan jelek kepada kita. Untuk itu sekali lagi kepada para teman saya di mana saja berada, seperti biasanya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk membantu menyemangati perjuangan kita, karya kita ya sebagai anak bangsa yang harus mengerti ada apa dan mengapa dan harus bagaimana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.